Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم Sulaiman fahimna. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, kita akan lanjutkan kajian kitab kita Ighathatul Lahfan. Pada pekan yang lampau kita sudah menyebutkan satu daripada faidah menundukkan pandangan. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan faedah berikutnya, kedua dan seterusnya di halaman 76. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li mashayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-fa'idah ats-tsaniyah jannatul basari نور القلب وصحة الفراسة وصحة الفراسة. قال أبو الشجاع الفراملي: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. الفائدة الثانية، فائدة kedua. في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. Dalam menundukkan pandangan akan membuat hati bercahaya. Padanya ada cahaya dan akan tepat firasatnya. Firasat dari bahasa Arab firasah. Ya. Firasat adalah merupakan ilham yang Allah ilhamkan kepada hamba untuk sesuatu perkara. Qala Abu Syuja' al-Kilmani, berkata Abu Syuja' al-Kilmani, man amara zahirahu bittiba'i sunnah. Barang siapa yang berupaya memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah. Wa batinahu bidawamil muraqabah. Barang siapa yang memakmurkan dirinya, yang bagian dalam hatinya, jiwanya, dengan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaffa nafsahu 'anil syahwat, dia menahan dirinya dari segala macam bentuk syahwat. Wa ghadda basarahu 'anil maharim, dia menundukkan sebagian pandangan matanya dari apa-apa yang Allah haramkan. Wa atada aklal halal, dia senantiasa membiasakan diri memakan yang halal. Lam tukhti' lahu firasah, tak akan salah firasatnya. Jadi faedah yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menundukkan pandangan itu akan membuat hatinya bercahaya dan membuat firasatnya tepat. Ya, firasat prasangka atas sesuatu perkara. Dan firasat ini biasanya berkaitan dengan kokohnya iman, kuatnya iman. Imam Malik rahimahullah ketika melihat Syafi'i awal datang belajar, maka seketika dia punya firasat ini akan menjadi orang besar. Syafi'i rahimahullah. Dan apa yang firasatkan oleh Imam Malik benar-benar terjadi. Imam Syafi'i menjadi orang besar. Ini namanya firasat. Berkata Abu Syuja' al-Kilmani, barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan berupaya mengikuti sunnah. Maksud zahir adalah seluruh apa yang tampak daripada luar dirinya, daripada gerakan-gerakan tubuhnya, cara berpakaian, cara beribadah, cara berzikir, cara beradab, berakhlak. Dia akan ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu makna amara zahirahu bittiba'i sunnah. Yang mengikat anggota tubuhnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Tampilannya sesuai dengan sunnah Nabi. Adabnya, akhlaknya, akidahnya yang zahir, yang dalamnya wabatinahu
bidawamil muraqabah. Karena manusia ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Yang senantiasa berupaya mendidik jasmaninya untuk mengikuti sunnah dan rohaninya untuk mengikuti perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha menahan nafsunya dari segala macam syahwat yang haram. Kemudian dia menundukkan pandangannya daripada perkara yang haram dan membiasakan dirinya memakan hanya yang halal-halal saja. Maka kata Abu Syuja' Al-Kirmani, maka niscaya firasatnya tidak akan pernah menyalah, firasatnya akan tepat. Ya, di sini disebutkan di antaranya adalah menundukkan pandangan mata, memakmurkan zahir dengan sunnah, batin dengan muraqabah, kemudian menahan dirinya daripada syahwat, menundukkan pandangan matanya, memakan yang halal, maka akan tepatlah firasatnya. Nah, ketika Allah menyebutkan kisah kaum Lut dan bagaimana Allah menguji mereka dengan syahwat kepada sesama jenis, setelah itu Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya hal demikian adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah atas al-mutawassimin. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, humul mutafarrisun. Al-mutawassimin adalah orang-orang yang memiliki firasat. Alladzina salimu minan nadharil muharram. Mereka lah yang selamat dari memandang yang haram, wal fahisyah, selamat daripada segala kekejian. Firasatnya akan benar. Nah, Allah berfirman setelah Allah memerintahkan orang-orang beriman menundukkan pandangan matanya, menjaga kemaluannya, menundukkan pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka. Setelah itu Allah langsung sebutkan ayat tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Apa kaitannya dengan menundukkan pandangan mata? Nah, rahasia daripada ini bahwasanya kebiasaannya balasan itu kan sesuai dengan apa yang diperbuat, setimpal dengan apa yang dilakukan. Maka barang siapa yang menundukkan pandangan matanya dari apa yang haram Allah haramkan, maka Allah akan gantikan baginya sejenis daripada hal tersebut yang lebih utama, lebih baik. Ya, apa yang Allah gantikan bagi orang yang menundukkan pandangan mata. Nah, sebagaimana dia menahan pandangan matanya, menahan cahaya pandangan matanya dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada batinnya atau hatinya cahaya. Allah sinari hatinya dengan cahaya. Nah, fara'a bihi ma lam yarahu man atlaqa basarahu. Maka dia akan melihat apa-apa yang tak dapat dilihat oleh orang-orang yang terbiasa tak menundukkan pandangan matanya. Firasatnya akan tepat, prasangkanya akan benar. Berbeda dengan orang-orang yang selalu orang-orang yang melepas pandangan matanya kepada perkara haram. Walam yaghuddahu an maharibillah. Orang-orang yang tak mampu menahan pandangan mata daripada apa-apa yang Allah SWT haramkan. Akan berbeda dengan orang-orang yang menjaga pandangan matanya. Nah,
Perumpamaan hati manusia itu bagaikan cermin, kal mir'ati. Wal hawa, adapun hawa nafsu yang diikuti bagaikan noktah atau noda yang akan mengotori cermin tersebut. Wa hadha amrun yuhissul insan min nafsihi. Dan perkara ini dapat dirasakan orang pada dirinya sendiri. Ya. Fa innal qalba kal mir'at. Sesungguhnya hati manusia itu bagaikan cermin. Ya. Sementara hawa nafsu yang diikutinya bagaikan noda yang mengotori cermin. Fa idza khalusat min as-sada'i, bila mana cermin tersebut steril daripada segala macam bentuk noda-noda, intaba'at fihi suwarul haqa'iq, maka akan tampaklah segala sesuatu di hadapan cermin tersebut dengan sebenar-benarnya, kama hiya alaihi. Hati kita ibarat cermin. Cermin itu bila mana bersih, maka apapun di hadapan kepadanya akan terlihat sebagaimana adanya. Yang cantik akan cantik, yang jelek akan jelek, yang panjang akan panjang, yang pendek. Cermin akan menampilkan persis sebagaimana adanya bila mana cermin tersebut bersih. Perempuan yang cantik bila berhadapan dengan cermin akan terlihat yang cantik. Ya. Tetapi bila cermin ini sudah terkotori dengan noktah-noktah, noda-noda, ya, sudah banyak tahiladatnya, tak pernah dibersihkan, ya, jadi cermin itu sudah banyak menghitam. Ketika itu cermin ini tidak bisa lagi menampilkan apa di hadapannya dengan sebagaimana adanya. Bahkan boleh jadi yang tampak di hadapannya perempuan cantik, ketika di hadapan cermin yang kotornya berubah menjadi tak cantik. Ya. Demikian juga lah hati. Kalau hati itu lurus, bersih, jernih, ya, steril daripada noda-noda, kalau dia berbuat dosa seketika dihapuskan dengan taubat, istighfar, amal saleh, maka hati ini akan benar-benar melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah salah. Dia akan lihat ini sunnah, ini bid'ah. Dapat dia beda-bedakan karena bersihnya. Ini orang jahat, ini orang baik. Firasatnya akan tepat. Ya. Jadi kata beliau, wa idza sadiat lam yantabi' fiha suwarul ma'lumat. Kalau cermin ini sudahlah perkarat, tak akan tampak di hadapannya bentuk segala sesuatu sebagaimana adanya. Demikian juga lah hati. Jika dikotori maka ya, tak akan dapat memandang melihat dengan benar. Fayakunu ilmuhu wa kalamuhu min babil kharsi wa tunun. Kalau dari berbicara, maka berbicaranya hanyalah merupakan prasangka, praduga semata, bukan atas ilmu, atas kebenaran. Ya. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara hati yang bersih dengan ilmu yang bersih, ilmu yang benar. Orang hatinya kotor, ilmunya akan menyala. Perasaannya akan menyala, prasangkanya akan menyala. Oleh karena itu ahlu bid'ah, bagaimana mereka kadang-kadang ahlu bid'ah itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Sebagian mereka keluar di Timur Tengah, sebagian dapat doktor, profesor, tapi ketika dia hidup dalam bid'ah, membela bid'ah, menyuarakan bid'ah, menyeru kepada bid'ah, kita lihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang ya, penuh dengan kebodohan, kejahilan. Kadang-kadang kita nggak masuk akal ini orang ngomong seperti ini. Kenapa? Dia keluar dari Timur Tengah, dia paham bahasa Arab, dia paham kaidah, mungkin disertasinya, tesisnya penuh dengan kebaikan, tapi setelah ikut dalam bid'ah berubah dia menjadi bodoh. Karena dia kotori hatinya. Sehingga akhirnya dia sudah sama baginya mana yang hak, mana yang batil. Dan itu kita lihat banyak. Banyak orang-orang karena kotornya bid'ah, hatinya dipenuhi kotoran bid'ah, sehingga tak jelas lagi bagi dia mana yang hak, mana yang batil. Dia akan senantiasa berpihak kepada siapa yang mendukungnya, mencari kesenangan, keridhaan orang-orang yang diharapkan. Ini dampak daripada kotornya hati. Sehingga kalau berbicara dengan prasangka dan bukan dengan ilmu lagi. Ya, sehingga ketika dia berbicara, dia akan menggambarkan segala sesuatu dengan batil. Sebagaimana cermin yang sudah terkotori akan menampakkan segala sesuatu di hadapannya dengan gambar yang tidak realita dan fakta. Inilah bahayanya hati kalau dikotori dengan maksiat dan dosa-dosa. Nah,
Nah, jadi ikhwati fillah, itu faedah yang kedua. Karena itulah kalau kita melihat para ulama, contohnya Buqayyim, kita sudah banyak hidup dengan Buqayyim dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita melihat betapa menakjubkan perkataannya, luar biasa ungkapannya, luar biasa ilmunya. Mengapa bisa demikian? Jawabannya apa? Hatinya jernih, bersih. Allahu Akbar. Dan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat para ulama-ulama yang kita baca kitabnya, Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Ini orang-orang yang hatinya bersih. Sehingga yang keluar luar biasa, yang keluar mutiara-mutiara. Ya, maka bila mana kita ingin senantiasa semakin lebih baik, maka hati harus kita bersihkan selalu. Sehingga terpancarlah daripadanya cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Orang yang menundukkan pandangan matanya, hatinya akan bercahaya. Dia jaga cahaya matanya daripada haram, Allah hidupkan cahaya hatinya. Makanya setelah itu mengucapkan Allahu nurus samawat, Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Ya, dan ini butuh praktek. Semakin kita bertakwa kepada Allah, menjaga pandangan mata kita, banyak bertobat kembali kepada Allah, insya Allah ilmu-ilmu itu akan semakin mudah untuk kita pahami, kita cerna. Ya, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu-ilmu. Ada hubungan antara takwa dan ilmu. Nah, adapun faedah yang ketiga daripada faedah memundurkan pandangan mata, quwwatul qalbi, hatinya akan menjadi kuat, wa sabatuhu wa syaja'atuhu, hatinya menjadi kokoh, hatinya menjadi berani menyuarakan kebenaran, berani mengamalkan kebenaran, berani menghadapi segala macam resiko daripada kebenaran. Ya. Kuat, berani. Itu efek daripada menundukkan pandangan mata. Nah. Fayatihillahu biquwwatihi, dengan kekuatan hatinya Allah berikan kepadanya sultanan an-nusrah. Allah berikan kepada selalu bantuan, pertolongan, memenangkannya. Kama atahu binuri sultanan hujjah, sebagaimana Allah bantu dia dengan cahaya hujjah, kebenaran yang akan disebutkan oleh lisannya. Ya, ini efeknya menjadi sosok yang pemberani, tak takut, dia takut hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah akan senantiasa memenangkannya. Yang kekuatan hatinya memenangkannya dengan hujjah, dengan bayan, dengan ilmu. Nah, akhirnya Allah gabungkan baginya dua kekuatan hati, kekuatan hujjah. Ya. Dua-duanya dimiliki, berani, sosok-sosoknya berani menyuarakan kebenaran. Kita lihat perjalanan para ulama dari zaman ke zaman, keberanian mereka. Mereka enggak takut. Kecil di depan pandangan mata mereka semua makhluk. Ya. Teringat Imam siapa namanya? Ulama kita. Hamka rahimahullah. Hamka menceritakan dalam kitab yang dia tulis Ayahku, bagaimana kokohnya dia sebutkan ayahnya dalam berpegang teguh dengan tauhid. Ketika Jepang berusaha masuk ke Asia, masuk ke Sumatera, Jepang memprovokasi mereka untuk membantu, nanti akan diberikan kemerdekaan. Dan suatu acara ketika itu Jepang terbiasa mereka ada acara merunduk setiap hari, merunduk ke arah timur kepada matahari. Ketika sedang berkumpul dengan seluruh orang-orang besar, ketika itu di Sumatera Barat, ketika Jepang itu berdiri dan merunduk, membungkuk kepada matahari, orang-orang semua berdiri mengikuti, kecuali Bapak Ampun, dia duduk saja. Ketika itu berdebar-debar, semua ulama habis Bapak Ampun, ini pancung leher. Setelah selesai, dia lemah lembut datang kepada jenderal dari orang Jepang tersebut. Dia katakan ini adalah merupakan budaya Tuhan, agama Tuhan, tapi tidak budaya kami, tidak agama kami. Berani, dia tak takut. Subhanallah. Berani. Ini efek daripada iman. Maka iman dan pikir memupuk kita untuk semakin berani, tak takut, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, إن الذي يخالف هواه يخلق الشيطان بالذل
Nah, wa yahrubu syaitan minhu, bahkan syaitan akan lari daripada orang yang memiliki kekuatan hati ini. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Ya Umar, ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Hai Umar, dimanapun engkau berjalan, di lembah manapun engkau berjalan, arti al-fajju adalah jalan di antara celah dua gunung. Dimanapun engkau berjalan, kecuali syaitan akan berlari mencari jalan lain karena takut melihat Umar bin Khattab. Subhanallah. Bukan hanya melihatnya, bayang-bayang saja takut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, disebut dalam satu athar, innal ladzi khalifu hawahu, orang yang senantiasa menyelisih hawa nafsunya, yafraqu asy-syaitanu min dhillihi, bahkan syaitan akan lari ketakutan melihat bayang-bayangnya. Bukan dirinya, bayang-bayang saja syaitan takut. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada kesurupan di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal enggak perlu datang dengan dirinya. Dia katakan kepada orang ini, sendal kau pakai, bawa sendal, pukulkan ke orang kesurupan. Katakan Ahmad bin Hanbal suruh dia keluar. Dibawa sendal, sebelum dipukulkan jinnya keluar. Dia katakan jangankan disuruh Ahmad Hanbal keluar dari orang ini. Kami semua bangsa jin disuruh Ahmad Hanbal keluar dari Baghdad ini, kami akan keluar semuanya. Tak payah-payah. Mengapa? Kekuatan iman, kekuatan hati. Nah, karena itulah kata beliau akan senantiasa terdapat dalam diri orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Karena dapat di dalam dirinya sifat apa? Dhul an-nafs, sifat merasa hina dengan dirinya, dha'fiha, merasa lemah dirinya, umahanatiha, merasa remeh dirinya. Ma ja'alahu Allah liman asa, itulah balasan bagi orang bermaksiat. Orang yang lemah hatinya, yang berdampak daripada syahwat, ya, segala-gala dia takut. Sebagaimana disebutkan ada orang yang berbuat maksiat dalam kesendiriannya, tiba-tiba pintu kamarnya ditabrak oleh kucing, dia kira orang mau masuk datang. Seketika dia pucat pasi, dibuka ternyata kucing. Orang bermaksiat sama kucing pun dia takut, sama anak istrinya pun dia takut. Subhanallah. Itulah menunjukkan hinanya maksiat. Orang bermaksiat sama supirnya pun takut dia. Sama siapa lagi? Sama semua orang takut. Itu kehinaan maksiat. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya. Tafadhal, iqra fa inna subhanahu. فإنه سبحانه جعل العزة لمن أطاعه والذل لمن عصاه. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemuliaan bagi orang yang taat kepadanya, kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Orang baik itu enggak takut, dia senantiasa berani karena enggak salah. Iya. Yang salah itulah yang takut. Orang kalau berbuat salah pasti takut dia. Siapapun juga, bahkan kita kalau salah pasti takut. Menyelisihi ya sesuatu perkara, baik perkara agama ataupun perkara dunia, kita takut. Itu sudah merupakan karakter manusia. Walaupun nampaknya dia diberani-beranikan, sebenarnya dalam dirinya ada rasa takut. Itulah kehinaan daripada dosa. Berbeda dengan ketaatan. Kebenaran orang enggak takut, santai aja dia. Harus takutkan kalau dia enggak salah. Ya. Nah, Allah berfirman, walillahil izzah, kemuliaan itu milik Allah, walil rasulih, milik rasulnya, walil mu'minin, milik orang-orang beriman. Selama engkau beriman, engkau akan memiliki rasa izzah, rasa mulia diri, merasa kokoh, ya, tegar, kuat dengan iman. Allah sudah menjanjikan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman.
Ya, artinya bila mana kau tak ikuti Allah, tak ikuti Rasulnya, imanmu kurang, maka akan dicabut kemuliaan dari dirimu. Karena itulah orang berbuat maksiat itu memiliki rasa hina dalam dirinya. Ini orang ahlu sunnah, para asatidzah sunnah, meski kadang-kadang ditentang oleh orang-orang macam-macam, difitnah, dihinakan, dalam diri mereka memiliki rasa hina, takut kepada orang-orang yang mereka fitnah. Mengapa? Karena kemuliaan dia di atas kebenaran. Sudah menjadi qudratullah bahwasanya Nabi SAW berkata, "Waju'ila as-sagharu wa dhillatu 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan, kerdil bagi siapapun yang menyelisih perintahku. Bila mana kau ingin mulia, ikuti perintah Nabi-Mu, engkau akan mulia dimanapun berada. Ya, banyak kasus-kasus difitnah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, fitnah orang kampung sampai dipanggil masuk ke koramil, sidang, kantor polisi, macam-macam. Tapi ujungnya baik, subhanallah. Dia nggak takut. Ujungnya kebaikan. Yang memfitnah tak kemana-mana larinya. Ya, karena sudah merupakan ketentuan dan ini kaidah baku, nggak bisa berubah. Bila kau ingin mulia, ada pada mengikuti Allah Rasulnya dan beriman. Inilah 3 kemuliaan. Ya, kata Allah, "Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakinnal munafiqina la yafqahun." Orang-orang munafik dia enggak paham. Orang munafik cari kemuliaan daripada manusia, daripada kekuasaan, harta, jabatan. Kalau orang mukmin enggak. Mereka mengambil kemuliaan daripada Allah dan Rasulnya dan dari keimanan mereka. Ini tentunya butuh apa? Penerapan dalam kehidupan. Tingkatkan iman kita, dan mulia kita. Dimanapun kita nggak takut. Ya. Nah. Ini pun luar biasa ayatnya. Wala tahinu, jangan kalian lemah. Wala tahzanu, jangan kalian sedih, tenang. Wa antumul alaun, kalian yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ini buah daripada iman. Dan iman akan dicapai dengan berupaya untuk meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Apa-apa yang Allah benci akan tersempurnalah iman. Bila mana iman sempurna akan tinggilah kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan pernah kalian bersedih. Wa antumul alaun, dan kalianlah yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, bila mana kalian beriman. Ini semua terkunci-kunci dalam Al-Quran. Janji-janji yang begitu banyak. Karena itulah kita lihat siapa pun ditinggikan Allah derajatnya di dunia disebabkan karena imannya. Apalagi ilmu, iman dan ilmu. Itu Allah berjanji dan janjinya hak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sudah kita saksikan, lihat bagaimana banyak para asatidzah kita itu asal-asalnya hina, orang-orang miskin, susah-susah. Di kampung pedalaman sana, dari pelosok-pelosok negeri sananya, dari Papuanya kawan, dari Sorong, di mana-mana. Kalau bukan karena ilmu, enggak Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Ya. Tak siapa dia kalau bukan karena ilmu. Ini adalah janji Allah yang hak. Diangkat Allah setinggi-tingginya. Ya. Ini selalu kita beritahukan kepada anak-anak kita supaya mereka semangat belajar agama. Kalau ingin dimuliakan Allah, jalannya ilmu, kan yang lain. Ya, agar mereka semangat terus belajar dan menimba ilmu. Ya, bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan, pada iman, pada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, ilmu. Naam. Ini pun janji-janji Allah semua. Kadang kita baca Quran tanpa tadabbur sehingga lewat saja. Tapi ketika kita baca ayat per ayat, kita dalami maknanya, luar biasa. Inilah faedah tadabbur. Walaupun kita kadang-kadang membaca perkataan ulama, baru kita ngeh. Sendiri nggak ngeh juga. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Allah berfirman,
Man kana yuridul izzah, siapa yang ingin kemuliaan, kemana mencarinya? Harta, jabatan, pangkat? Enggak. Walillahil izzatu jami'a, milik Allah segala macam kemuliaan. Kau enggak akan mulia dengan hartamu, dengan pangkatmu. Mulia sesaat, yang sifatnya nisbi, yang sifatnya relatif. Sementara itu akan hinakan manusia. Berapa banyak kita lihat para hartawan, para pejabat, para penguasa yang sebentar mulia kemudian hina, dicerca, dicela. Tapi ulama yang atas kebenaran yang hak, bukan ulama yang bisa dibeli selama-lamanya, mereka mulia. Hati-hati manusia, segala diakui. Kalau kau ingin kemuliaan diri, tutuplah daripada Allah, dan Allah akan berikan kepada seorang mukmin kemuliaan dengan keistiqomahan dengan agama. Di antara keistiqomahan, istiqamah menjaga pandangan mata, akan istiqamah hatinya. Dan kita hidup di zaman diuji dengan pandangan mata yang sungguh sangat sulit, karena godaan di mana-mana yang tak pernah ada separah pada zaman kita ini. Dan ini tantangan bagi seluruh manusia, apalagi anak-anak remaja. Allahu Akbar. Luar biasa tantangan media sosial sekarang. Apa yang dahulu pahit dapat, semuanya gampang mereka dapatkan. Maka tak usah heran kalau anda kata kasus perzinahan meningkat pada remaja, hamil di luar pernikahan. Tak usah heran. Dampak daripada fitnah zaman ini luar biasa. Allah musta'an. Nah, maksudnya man kana yatlubul izzah, siapa yang ingin mulia. Kalau kau ingin mulia, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Tak usah kita lomba-lomba besok. Kalau sudah dekat masa pemilu, berlomba-lomba kita. Berkejar mencari kursi di parlemen, tak usah, tinggalkan itu semua. Tinggalkan untuk ahli dunia. Banyak kali saingan mereka itu. Dunia ini bagaikan tulang diperebutkan oleh anjing-anjing yang kelaparan. Kalau anda kata kok berebut, habislah engkau. Maka tinggalkan dunia kepada ahli dunia. Ambil yang tak diambil orang banyak. Apa dia? Akhirnya tidak ada orang mengambilnya, kecuali orang-orang yang beri taufik. Tak ada orang heboh ketika kau di set pertama, tariknya kau nggak ada. Tapi kalau dunia bisnis, kau berhasil bisnis, sibuk mau ditariknya, ditenggelamkannya kau. Kau rajin datang belajar menimba ilmu agama, nggak ada yang narik-narik, nggak ada. Terbuka perlombaan dalam akhirat begitu luas. Perlombaan dalam dunia stres. Buka dibuka kawan. Buka usaha dibuka kawan. Dunia ini, makanya jangan dunia. Apapun kita lakukan, jangan dunia tujuannya. Kita buka sekolah, tujuannya bukan dunia. Allah, negeri akhirat, kita kan stres. Ketika dunia tujuannya, tengok banyak kawan daftar isu ini, sedih. Ngapain kau sedih? Karena andai katakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sibuk kita, tidak akan bertengkar kita, tidak akan bertikai. Segala macam pertikaian itu dampak daripada bukan Allah. Bahkan di kalangan para penimba ilmu, di kalangan para asatidzah, kalau andai kata yang mereka cari kemuliaan di mata manusia, berebutlah mereka. Kalau andai kata mereka mencari ketinggian di hadapan manusia, berebutlah mereka. Kalau mereka mencari akhirat, aman, damai, tenang, tentram. Jadi kata beliau, barang siapa yang ingin kemuliaan, falyatlubha bi ta'atillah. Tuntutlah kemuliaan dengan berbuat taat kepada Allah. Bil kalimat thayyib, dengan ucapan yang baik-baik, wal amal salih, dengan amal yang saleh. Itulah jalan kemuliaan diri. Sekarang kita ini tiap hari sedang berusaha untuk mencari kemuliaan diri. Istiqamah dengan menjaga salat berjemaah, istiqamah menimba ilmu, istiqamah mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit. Jalan kemuliaan ini. Dari situlah kita paham tentang akhirat, tentang dunia. Kita pun sibuk membenahi dunia kita ini agar jangan menjadi tujuan. Sibuk kita benahi akhir kita agar menjadi tujuan. Kita bersihkan segala macam kotoran-kotoran yang menghalang kita di negeri akhirat. Semua bagian daripada proses untuk memperoleh kemuliaan diri. Tentunya perlu perjuangan. Ngaji ini perlu perjuangan.
Banyak mungkin tetangga-tetangga masjid nggak datang untuk ngaji. Ya, sementara yang jauh-jauh datang. Itulah perumpamaan kemuliaan itu tidak diberikan Allah kepada semua orang. Ya, tapi Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Ya, di samping Abu Lahab Nabi Muhammad SAW tapi tak diikutinya. Salman Al-Farisi dari Persia datang mencari Nabi SAW. Ada orang-orang alim di sekitarnya, orang-orang tak mau ambil ilmunya. Ya, ketika saya pulang naik bus dari Yaman, dari Syabwah, saya pulang naik bus. Boleh cerita sedikit ya, ambil pelajaran. Ya, menuju ke Saudi. Ya. Bicara sama kawan-kawan Yaman. Dia heran kan anak sendiri tuh. Semua orang-orang Yaman, anak sendiri orang ajak. Ya, anak ajak bicara, mereka takjub juga karena kita pakai bahasa Fusha. Intinya mereka tanya, "Kau ngapain jauh-jauh kemari?" Mereka katakan, "Anak sini bu anak-anak belajar." Di mana? Tuh di sana di Syabwah, di atas. Ya, dia katakan, "Subhanallah, dari Indonesia kau bawa." Itulah kalian, saya bilang. Kami dari jauh, nanti anak kami di sini untuk belajar. Kalian di sekitar sini yang nggak ambil ilmu daripada guru-guru kalian. Mereka semua, subhanallah, anak-anak muda ini semua sedang ke Saudi karena mereka bekerja di Saudi. Cari uang, cari pitih mereka. Jadi saya katakan, itulah kalian. Kadang-kadang begitulah manusia. Orang dari jauh hantarkan anaknya, sementara sekitar tak peduli. Bahkan kadang-kadang di kalangan keluarganya tak peduli. Ya. Subhanallah. Sementara orang jauh-jauh berlomba-lomba. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja, tapi kepada orang-orang yang pilih. Maka bila mana Allah memilih antum, istiqamah di atas jalan kemuliaan. Ilmu adalah jalan kemuliaan yang paling tinggi. Ya. Dan ilmu enggak harus antum mendapatkan gelar di sini. Kita enggak akan beri gelar sama antum nih. 7 tahun antum, 8 tahun enggak ada gelar-gelar. Ya, karena ilmu itu ujungnya bukan gelar tapi amal. Ya, membahagiakan hati, memuaskan jiwa. Itu ujung daripada ilmu. Tetaplah antum belajar meski enggak dapat gelar. Allahu Akbar. Ya. Nah. Assalamualaikum ilaikum. Wa qala ba'du salaf an-nasu yatlubuna al-'izza fi abwab al-muluk wa la yajidunahu illa fi ta'atillah. Allahu Akbar. Ini semua mutiara-mutiara. Qala ba'du salaf, berkata seorang ulama salaf, "An-nas yatlubuna al-'izza bi abwabil muluk." Orang-orang sibuk berkejaran, berlomba-lomba mencari kemuliaan di pintu-pintu para penguasa. Sibuk dekati penguasa, jirat penguasa. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah. Mereka tak akan dapatkan kemuliaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Orang-orang alim punya ilmu dekat penguasa, penguasa menganggap ini butuh dengan dunianya, akhirnya mereka menjadi hina, disetirlah mereka. Ya, disetir apa keinginan penguasa, dicarikannya dalil, carikanlah fatwa ini supaya bisa mantap, keluarkannya dalil. Hina dia enggak dipandang sebelah mata orang-orang ya, ahli dunia, para penguasa melihat ulama semacam ini sebelah mata. Tapi ulama yang zuhud enggak butuh dia dengan segala macam jabatan, kekuasaan, itu yang menjadi mulia. Cari mana ulama-ulama dekat para penguasa yang selamat. Hanya segelintir sekali yang menasihati penguasa, dekat dengan penguasa, bisa dihitung jari, rata-rata tenggelam. Ya, di antara yang selamat adalah Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah. Datang ke penguasa tapi bukan menginginkan daripada mereka jabatan, menjelaskan kepada mereka hukum, meluruskan segala macam bentuk kesalahan mereka. Jarang-jarang yang bisa istiqomah sebagaimana Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, وقال الحسن وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إن كل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من berkata Al-Hasan Basri, wa in hamlajat bihimul baradin. Al-baradin jamak daripada bardaun. Bardaun kuda-kuda besar. Itu campuran daripada kuda Persia dengan kuda Arab. Besar-besar. Itu kuda yang mahal harganya. Dipakai raja-raja, para pangeran. Itulah kendaraan mahal di zamannya. Di zaman sekarang kendaraan yang lapis baja, yang mahal-mahal itu yang anti peluru. Ya. Kata Al-Hasan Basri, wa in hamlajat bihimul baradin. Walaupun mereka jalan
ya, dengan kuda-kuda hebat, ya, menunjukkan betapa hebatnya mereka. Al-Bardawun menenggangkan kakinya dengan angkuhnya kuda-kuda perang ini. Ya, wataqtaqat bihimul bighal, apabila mereka mengendarai bighal, ya, langkah-langkah bighal mereka kendarai dengan kesombongan. Inna dhullal ma'siyati la fi qulubihim, sungguh kehinaan gara-gara mereka maksiat itu membekas di hati-hati mereka, mendekam di hati-hati mereka. Allahu Akbar. Tengok dia naik pesawat kemana-mana, terbang, subhanallah, naik jet pribadi dia, tapi ketika maksiat yang dia lakukan tak ingat Allah, dalam dirinya ada kehinaan. Aballah an yudhilla man illa an yudhilla man asa. Allah enggan kecuali menghinakan siapapun yang bermaksiat kepadanya. Raja sekalipun ketika dia bermaksiat kepada Allah, hina dalam dirinya. Nah, satu paragraf lagi. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه ولا يذل من والاه ربه كما في دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه. Demikian itu karena siapa yang taat kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi walinya. Makna walinya akan dekat dengannya selalu, menolongnya, memenangkannya, ya. Segala macam makna al-wilayah dari kata-kata waliya bermakna qurban. Kalau dekat wali, wali murid dikatakan wali murid karena dia dekat dengan sang murid. Apalagi wali kelas karena dia dekat dengan anggota di kelas. Wali negari karena dia dekat dengan negeri tersebut, dia mengatur. Dari bahasa Arab, ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi walinya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah wali bagi orang beriman. Makna wali bagi orang beriman yang dekat dengan mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, menolong mereka. Wala yudhillu man walahu rabbuhu. Allah tidak akan pernah menghinakan manusia manapun yang mana dekat dengan Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan yang enggak akan hinakan dia. Yang dihinakan Allah adalah yang jauh daripada Allah Taala. Yang dekat dengan Allah, berbuat taat kepada Allah, enggak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama fi du'ail qunut, sebagaimana dalam doa qunut yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada, ya, cucunya Al-Hasan, innahu la yudhillu man walait, sesungguhnya tidak akan pernah ada yang hina siapa-siapa orang yang kau jadikan walimu, wahai Allah. Innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait, sesungguhnya tak akan pernah mulia siapapun yang engkau musuhi Allah. Jadi sudah tahulah kita jalan kemuliaan dengan berbuat taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau mau mulia, bantu ya Allah Jalla wa'ala. Jangan langgar syariatnya. Kalaupun kita makhluk yang hina ini selalu berbuat dosa, cepat banyak-banyak istighfar, selamatkan dirimu, nangis, bangun malam, bersedekah, berinfak, ganti keburukan dengan ketaatan agar Allah merahmati kita selalu. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala abdihi wa sallam.